Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih di Islami Tunda. Waktu kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang dikirimkan oleh jamaah yang ada di rumah nih. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering sakit hati sama suami. Tapi suami terus aja ego dengan kelakuannya. Pengen menang sendiri. Gitu. Kadang saya sudah bosen, capek. Terus saya mesti sabar sampai kapan? Nah ini Ustadz Maulana jawab deh nih. So gini, kepada semua istri lagi nonton yang permasalahannya sama dengan yang bertanya, ketika menghadapi suami yang ego atau mungkin menurut kita dia ego, sebenarnya yakinlah suami itu sedang memenuhi kewajibannya sebagai suami. Bagaimana sosok suami itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan pasangannya, keluarganya. Menurut kita ego banget sih. Kenapa sih? Kayak mulai pagi sampai malam udah pulang-pulang lah. Itu bentuk dia tanggung jawabnya. Yang jelas sosok istri yang baik menyikapi suami yang ego, maka lakukan ketaatan padanya. Taat aja dulu. Taat. Tidak mengurangi ketaatan karena perbuatan suami yang ego. Kemudian penuhi kebutuhannya. Yang jelas ketika engkau memenuhi kebutuhan matanya suamimu dengan berdandan, memenuhi kebutuhan hatinya suami dengan sayang-sayangnya, manja-manjanya, memenuhi kebutuhan perutnya suami dengan masak yang enak, insya Allah aman itu. Oh, itu cuma segitu doang, nggak ada tambahan masih lagi? Masih ada, cuma 0 sudah. Oh iya, nggak apa-apa Ustadz. Makasih banyak jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sulit banget ikhlas ketika kehilangan uang ratusan juta. Aduh. Sampai akhirnya kita benar-benar jatuh. Padahal saat lagi di atas, aku selalu menanamkan prasangka baik kepada siapapun. Tapi saat seperti ini, bagaimana bisa berpikir jernih? Nah nih Ustadz Syam, mau izin dijawab, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada harta yang keluar daripada diri kita, maka yang perlu kita perhatikan selain keluar kemana, ia harta dari mana. Karena ada ulama yang menyampaikan bahwasanya keluarnya harta sesuai dengan dari cara mendapatkannya. Subhanallah. Jadi sebelum kita menyalahkan siapapun, mari kita bermuhasabah diri dulu. Jangan sampai memang ketika saya mendapatkan harta tersebut memang bukan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi bermuhasabah bukan berarti kami berprasangka bahwa hartanya tidak halal, tidak. Tapi kita senantiasa sebelum mencari kesalahan-kesalahan yang ada, coba kita bercermin diri sendiri dulu dari mana sebenarnya harta itu datang. Yang kedua, kalau disebut ikhlas, ikhlas itu hanya untuk ketika beramal. Ini kan mendapat musibah, namanya ridho atau menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dipastikan, oh itu saya dapatkan dari jalan yang halal, saya bersusah payah, insya Allah saya perhatikan betul dari cara mendapatkannya adalah sesuatu yang halal, lalu dia lenyap begitu saja, jangan sampai dengan cara itu Allah ingin mengangkat derajat kita. Amin. Ada yang Allah angkat derajatnya dengan cara diperbanyak hartanya. Ada juga yang Allah angkat derajatnya dengan cara dikurangi hartanya. Jadi semuanya ketika kita sudah berprasangka baik, bukan hanya kepada manusia, berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka yang baik, maka disitulah ketenangan hati akan datang. Jadi ketika Allah mungkin mengurangi harta kita, itu pasti ada hikmahnya. Ada yang Allah angkat derajatnya dengan dikasih kemuliaan di dunia. Ada yang Allah angkat derajatnya dengan dikurangi kemuliaannya di dunia, sehingga dia tidak sombong, dia tidak takabur, dia tidak merasa bahwa dirinya di atas terus, ada kalanya orang berada di bawah roda yang berputar. Subhanallah. Yang ketiga, ketika sudah keluar seperti ini tanpa disengaja, accident, hartanya hilang ratusan juta bahkan, maka jadikan tersebut, niatkan itu adalah sedekah. Ya Allah, seandainya itu mungkin di dalamnya ada harta yang kotor dari cara saya mendapatkannya, maka jadikanlah itu adalah pembersih dosa saya. Insya Allah, kelak di akhirat akan menjadi sebuah kemuliaan ketika melihat, ya Allah, untung dulu saya ridho akan ketetapan tersebut. Seandainya saya tidak ridho, mungkin saya tidak akan dapatkan pahala seperti ini. Nah, buat ibu-ibu seluruh yang nonton, jamaah Islami Tunda yang nonton, apapun masalah kita, ketika kita kembali berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, bukan berprasangka baik kepada manusia saja, tapi berprasangka
berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah modal yang utama. Nabi SAW mengingatkan, jangan engkau meninggal dunia, jangan kau tinggalkan dunia sebelum engkau berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan katsiran. Makasih banyak Sama-sama, Ustaz Syam, Mas Ustaz Fadli. Monas jawabannya. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan muhasabah, dilanjutkan doa disampaikan guru kita Ustaz Hilman. Tafadhol Ustaz Hilman. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, ayah, bunda yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati manusia itu adalah sesuatu yang paling fundamental dalam diri kita. Baiknya hati, maka baiknya semua amal. Rusaknya hati, maka rusaknya semua amal. Mulai hari ini, belajar melembutkan hati. Jangan membenci, jangan mendengki, jangan prasangka buruk sama orang. Jangan terlalu berharap kepada manusia, belajar berharap kepada Allah. Jangan mudah menjudge. Ya, dalamnya laut bisa diukur, tapi dalamnya hati siapa yang tahu. Jangan pernah melihat orang lain dari tampilan luarnya, karena kita nggak pernah tahu apa yang ada dalam hatinya. Maka tataplah setiap orang dengan penuh kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Percayalah, orang yang penuh cinta kasih sayang dalam hatinya akan mengantarkan kebahagiaan. Tapi orang yang di hatinya penuh kebencian, maka kebencian itulah yang akan mengantarkan kesempitan dalam hidupnya. Coba kita cek, kenapa hidup kita terasa berat? Boleh jadi karena ada kebencian kepada orang lain yang pernah kita tanam dan belum bisa kita lepaskan. Yuk mulai hari ini belajar ikhlas melepas, belajar ridha menerima. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang dirimu daripada orang lain. Orang lain boleh mengatakan A, B, C tentang dirimu. Untuk apa dimuliakan oleh manusia tapi hina dalam pandangan Allah? Untuk apa kita mengejar pujian dari manusia tapi kalau kemudian kita malah jauh dari Allah? Mulai hari ini semoga Allah membimbing hati kita penuh dengan kebaikan. Allah. Amin, amin. Mari kita angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin. Ya Allah sayangi kami ya Allah. Amin. Cintai kami ya Allah. Amin. Ya Allah ya Latif, lembutkan hati kami ya Allah. Hilangkan kebencian di hati kami. Hilangkan kedengkian di hati kami. Ya Allah ya Hafiz, ya Allah jaga kami dalam kebaikan. Ya Allah, jadikan kami orang baik. Amin, ya Allah. Jadikan kami yang tidak pernah berhenti berbuat baik sampai nanti kembali kepadamu dalam keadaan yang baik ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Amin. wa rizqan wasi'an Amin. wa amalan mutaqabbala. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi Amin, rabbil alamin. amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, Alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Amin, Semoga bermanfaat buat semuanya. Sekali Amin, lagi amin. mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal